kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu jumpa lagi dalam ibadah kelas kecil bersama Kak Neta dan Kak Karyani. Oke, adik-adik pemusik kita hari ini dibantu oleh Bang Pangeran Dan Bang Godsen. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan nanti oleh Kak Okta. Oke, Karyani, adik-adik yang di rumah udah siap memuji Tuhan belum ya? Halo adik-adik, sudah siap kita memuji nama Tuhan? Kita mengangkat pujian Mata Kecil. Adik-adik, kita mau persiapkan diri untuk memuji Tuhan. Kak Neta undang adik-adik untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hati dan pikirannya, persiapkan juga Alkitabnya, dan juga persiapkan persembahannya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau angkat pujian Mata Kecil ini, Mulut Kecil ini. Kita mulai pujian ini, musiknya Bang. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita angkat pujian ini satu kali lagi adik-adik, kita mau katakan mata kecil ini, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. 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 Adik-adik, kita mau satu dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, walaupun hari ini kami boleh beribadah di rumah,
kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga mohon biarlah Tuhan yang jaga hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu agar mereka tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo Karyani. Halo Kaneta. Ya, adik-adik yang di rumah, kita sudah masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau bersuka cita, kita mau bergembira, kita mau angkat pujian. Pujiannya apa Karyani? Dikepak-kepakan sayapnya. Ya, jadi gini Karyani, pujian ini mengajarkan adik-adik sekolah minggu supaya nggak ngantuk. Jadi sebelum kita mulai ibadah ini, adik-adik Kaneta undang semuanya untuk berdiri. Nah, Karyani akan bernyanyi dan Kaneta akan pakai gerakan. Jadi adik-adik bernyanyi sambil pakai gerakan. Karyani nyanyi ya, udah siap ya? Siap Kaneta. Kaneta yang gerakan, adik-adik yang di rumah ikutin Kaneta dan Karyani. Ayo bang, musiknya bang, dikepak-kepakan sayapnya. Lumayan kan? Udah bergerak yang ada di rumah, berarti udah semangat memuji Tuhan. Tapi kayaknya harus dites Karyani. Sebelum kita menyanyikan lagu Tanganku ke Depan, kita menyapa adik-adik di rumah. Shalom Yesus. Yesus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Belum Karyani, belum. Sekarang gantian. Kaneta yang ngomong, Karyani yang ngikutin gerakannya, coba. Ikutin gerakannya ya. Salam Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Ini baru semangat kakak. Sudah sampai ke 1000 dolok ya Kaneta Sampai ya. ke 1000 dolok. Oke Kaneta. Oke, adik-adik masih semangat ya memuji Tuhan? Kalau masih semangat memuji Tuhan, masih ada satu lagu lagi yang bikin kita bergerak. Tentunya Kaneta semangat memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik kita menyanyikan tanganku ke depan, Tanganku ke belakang. Ayo bang, musik Oke. bang. Kakak nyanyi, Kaneta gerakan ya. Oke Kak, gantian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Tepuk tangan, puji nama Tuhan bersama.
Kita ulang tanganku ke depan. Kita ulang tanganku yang ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakinya Kak, kakinya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badannya Kak, badannya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Sekarang gantian Karyani yang nyanyi, Kaneta yang pakai gerakannya. Kak, tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke. Karyani, udah capek belum? Tentunya Kak, capek enggak? Semangat, masih tetap semangat. Tetap semangat ya. Tadi lagu pertama nggak pakai gerakan, lagu kedua pakai gerakan, kemudian lagu ketiga juga pakai gerakan. Luar biasa. Kalau yang keempat pakai gerakan gimana Kak? Kalau lagu keempat, pakai gerakan Pasti mungkin ya, capek ya. Kak. Oke adik-adik, untuk mempersingkat waktunya, sekarang kita mau masuk ke pembacaan titah. Dan hari ini titah yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu, ada 2 titah adik-adik. Kak Neta akan baca titah kedua dan Kak Riani akan baca titah titah pertama. titah pertama. Adik-adik udah hafal kan titah pertama dan kedua? Yuk, kalau gitu kita mau baca titahnya sama-sama. Kakak boleh mulai duluan, baru Kak Neta. Oke Kaneta. Adik-adik di rumah, ayo ikut Karyani membaca titah pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, titah pertama sudah, sekarang titah kedua. Ya, sama-sama kita ikutin Kaneta ya. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Adik-adik, kalau disuruh ulangin bisa nggak? Boleh Kaneta, mau diulang lagi Kaneta? Apa ngikut sama-sama Kaneta sama Karyani? Nanti kalau kita ulang sekali lagi, sebelum kita menyanyikan lagu menyambut firman Tuhan, Karyani mau ulang sekali lagi karena adik-adik di sini supaya mengingat titah pertama sampai titah ke-10. Jadi boleh diulang sekali lagi ya Karyani ya sama Kaneta ya? Boleh. Oke. Ayo Kak. Ayo adik-adik ikutin Karyani. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah pertama itu ya adik-adik dihafal ya adik-adik. Oke, berarti satu kali lagi ya titah kedua ya. Nih adik-adik titah kedua ya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke Kak, sudah selesai pembacaan titahnya. Oke Kaneta, sekarang kita menyanyikan lagu Saisihol Usihanku untuk menyambut firman Tuhan Ya. yang dibawakan oleh Kak Okta. Dan satu hal lagi yang mau Kaneta ingatkan buat adik-adik sekolah minggu,
minggu ini firman Tuhan berbicara yaitu dengan tema Menara Babel. Nanti Kak Okta akan bercerita bagaimana Menara Babel dan bagaimana nanti adik-adik akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dalam sikap berdoa, kita mau bernyanyi Sai Sihol Husianku. Ayo Bang, musik Bang. Sihol Husianku, Ham Yesus Tuhan kin, Bai toruni urmu, lang milatamu, sona bahenonku, lamandalan koni, sai hama Tuhan menolong awiji. Kita angkat ayat 2. Sai Sihol Husianmu. Sai Sihol Husianku, Ham Yesus Tuhan kin, Kanu paningon saut, hei tani bapai, sona bahenonku, lamandalan koni, Ampulang Tuhanku, menolong awiji. Shalom adik-adik. Ayo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik semua dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik semua, firman Tuhan buat kita hari ini, buat kita minggu ini terambil di dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ayo, Kejadian itu di kitab manakah? Perjanjian Baru apa Perjanjian Lama? Ya, betul, di Perjanjian Lama ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita membacakannya bersama-sama. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota
dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah mendengar Menara Babel? Sudah ada yang mendengar? Sudah ada yang pernah? Mungkin kakak-kakak kelas Daniel, kakak-kakak kelas Timotius sudah pernah mendengarnya ya? Iya, jadi adik-adik, Nats ini firman Tuhan kita hari ini menceritakan supaya kita anak sekolah minggu menjadi anak yang tidak sombong. Ya, tidak sombong. Menara Babel ini adalah simbol ataupun lambang kesombongan bangsa Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka, bangsa Israel, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengandalkan kekuatannya mereka, kepintarannya mereka untuk membangun menara sampai ke tinggi langit katanya. Supaya apa? Supaya mereka sama seperti Tuhan. Itu tujuan bangsa Israel pada saat itu. Tujuannya tidak baik ya adik-adik? Iya, tujuannya tidak baik. Oleh karena itu Tuhan marah kepada bangsa Israel. Karena mereka ingin sama seperti Tuhan. Oh, tidak bisa. Karena kita adalah ciptaannya Tuhan. Kita manusia adalah teman mitranya Tuhan. Jadi kita harus nurut sama Tuhan, harus minta pertolongan, harus minta arahan dari Tuhan. Jadi adik-adik, buktinya Tuhan marah kepada bangsa Israel yang sombong itu. Tuhan mengacau balaukan bahasanya mereka. Jadi si yang satu dengan yang lain tidak saling mengerti. Misalnya nih, si A bahasanya bahasa Indonesia, si B bahasanya bahasa Jerman, si C bahasanya bahasa Simalungun. Jadi tidak saling mengerti. Itulah caranya Tuhan untuk menggagalkan rencananya bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu sombong. Mereka mengandalkan kekuatannya mereka, mengandalkan kepintarannya mereka yang diberikan oleh Tuhan untuk menyaingi Tuhan. Oh, pasti Tuhan tidak senang, pasti Tuhan marah. Karena anak Tuhan, karena kita manusia ciptaan Tuhan tidak boleh sombong. Nah, adik-adik, Kak Okta punya cerita nih. Cerita tentang katak yang sombong. Ada yang sudah pernah dengar ceritanya, katak yang sombong? Ayo kita dengar bersama-sama ya. Jadi, di suatu kolam adalah tinggal beberapa katak, banyak kataknya. Nah, Kak Okta ambil salah satu aja ya. Ada katak yang ini namanya katak si Gombal. Si Gombal punya kakak namanya Kakak Gepeng. Dan si Gombal punya temennya banyak adik-adik. Nah, tapi adik-adik, di sini si Gombal kan badannya lebih besar daripada teman-temannya. Nih, temennya nih. Jangankan teman-temannya, daripada kakaknya pun si Gombal ini badannya lebih besar.
Nah, karena badannya lebih besar, si Gombal jadi sombong. Dia tidak pernah mendengarkan apa kata kakaknya, meskipun kakaknya sering loh menasihati si Gombal. Gombal, kamu tidak boleh begitu sama teman-temanmu. Kamu tidak boleh sombong meskipun badanmu besar. Biarin aja. Begitu jawab si Gombal. Nah, adik-adik, pada suatu hari saat si Gombal berlatih di kolam, datanglah seekor anak lembu. Nah, anak lembu ini memang terbiasa setiap pagi situ untuk minum sambil makan rumput. Nah, sewaktu anak lembu ini makan rumput, tidak sengaja lidahnya kena ke bagian tubuhnya si Gombal. Siapa sih yang berani mengusikku? Kata si Gombal. Sebenarnya si lembu ini tidak untuk mengganggu si Gombal, tapi si Gombalnya mudah tersinggung. Dan dia pun berlari. Dia bertemu dengan teman-temannya. Gombal kecapean, teman-teman. Lah, Gombal, kamu kenapa? Kok kayaknya kamu terengah-engah? Kata temannya si Gombal. Terus kata si Gombal, aku tidak apa-apa. Aku hanya, oh iya, tadi ada binatang yang mengganggu aku. Badannya besar, dia mengganggu aku. Kata si Gombal. Apa? Binatang apa? Iya, aku melihat anak lembu. Kata si Gombal. Dan datanglah kakaknya si Gombal, kakak Gepeng. Gombal, dia tidak mengganggumu. Kakak juga sering bertemu. Mereka memang biasa di tempat itu untuk makan rumput. Hah? Kok kakak tahu? Kata si Gombal. Iya, enggak kakak. Tadi dia itu mau mengganggu aku. Kata si Gombal. Dengan sabar, kakaknya si Gepeng berkata, Gombal, setahu kakak, anak sapi itu, anak lembu itu tidak makan katak. Mereka makan rumput. Tidak, aku sangat marah. Aku sih bisa melawan dia karena badanku kan besar, kata si Gombal. Terus teman-temannya sih pengen ngasih pelajaran sama temennya, sama si Gombal supaya tidak sombong. Terus kata temennya, ya udah Gombal, coba kamu lawan. Pasti kamu kayaknya bisa karena badan kamu besar. Aku pasti bisa. Kecil itu anak lembu. Dan adik-adik, dengan sombongnya si Gombal ini menggembungkan badannya sampai segembung-gembungnya, sampai anak lembu itu terheran-heran. Dia ingin melawan anak lembu itu, tapi apa adik-adik? Akhirnya si Gombal terjatuh. Bergedebek. Ya, dan dengan sedih kakaknya membantu adiknya. Gombal, kan kakak juga tadi sudah bilang kamu tidak bisa melawan anak sapi. Ayo kamu bangun. Untungnya adik-adik, si Gombal tidak apa-apa. Dia hanya jatuh lemas. Dan teman-temannya juga berkata kepada si Gombal, iya Gombal, mulai sekarang kamu tidak bisa begitu lagi ya. Dan adik-adik, si Gombal pun minta maaf sama temennya, sama kakaknya. Iya kak, aku minta maaf ya. Aku mau mendengarkan apa kata kakak dan aku mau mendengarkan apa kata teman-temanku. Dan akhirnya si Gombal pun tidak pernah lagi sombong, tidak mau lagi angkuh, dan mereka hidup rukun kembali. Begitulah ceritanya adik-adik tentang katak yang sombong. Nah, adik-adik, dari cerita tadi nih,
dari cerita tadi nih, Kak Okta mau kasih tahu sama adik-adik bahwa anak-anak yang sombong, bahwa kalau kita sombong tidak ada gunanya. Seperti katak yang tadi, dia jadinya tidak punya teman. Dia berusaha untuk melawan si lembu, akhirnya dia jatuh, sakit sendiri. Ya, tidak ada gunanya sombong, dia tidak punya teman. Dan Tuhan sedih melihat anak-anak yang sombong. Tidak ada yang perlu disombongkan, karena kekuatan, kesehatan, kepintaran, kecantikan, kegantengan, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Jadi tidak ada gunanya sombong ya adik-adik. Sama seperti tadi bangsa Israel yang berusaha untuk mendirikan menara Babel setinggi-tingginya, tapi karena niatnya tidak baik, Tuhan tidak suka. Tuhan akhirnya membatalkan rencana mereka dan menara Babel tidak pernah terjadi. Ya adik-adik, begitulah firman Tuhan kita hari ini. Kita diingatkan supaya kita sebagai anak sekolah minggu tidak ada gunanya sombong. Kan ada lagu nih katanya, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Jadi adik-adik, semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan setiap hal di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik, termasuk untuk membuang sikap sombong. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Begitulah firman kita hari ini. Oh iya, sebelum firmannya ditutup, kakak mau kasih tahu ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu semua Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKPS Depok, untuk membuang sifat yang jelek di dalam diri kami Tuhan. Sifat sombong, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan hal-hal baik. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang manis, yang dengar-dengaran dengan mama dan papa kami, yang selalu minta petunjuk dan pertolongan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, berkati juga papa dan mama kami, berikan kesehatan Tuhan, agar hari-hari mereka dalam melakukan pekerjaannya, mereka senantiasa sehat dan bisa membimbing kami semua Tuhan, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Okta. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Neta berharap firman Tuhan boleh
ada di dalam hati kita, tumbuh di dalam hati kita, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Karyani, kalau minggu-minggu sebelumnya setiap kali ibadah adik-adik tidak pernah mengumpulkan persembahan, mulai hari ini setiap kali kita beribadah kita mau kumpulkan persembahan. Adik-adik udah lama ya nggak datang ke gereja, sudah lama kita tidak datang ke gereja, dan sudah terlalu lama juga kita tidak memberikan persembahan. Untuk itu saat ini kita punya kerinduan hati untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik, persembahannya nanti adik-adik boleh kumpulkan dulu. Nanti setelah dikumpulkan, adik-adik boleh info di dalam grup kelas. Kak, persembahan saya hari ini nilainya segini. Nanti adik-adik info ya persembahannya di kelas adik-adik masing-masing ya. Nah, nanti setelah diinfo, persembahan itu boleh adik-adik titipkan ke orang tua atau boleh langsung diberikan oleh kakak guru sekolah minggunya kalau ketemu, atau nanti boleh minta bantuan mama papahnya untuk ditransfer ke rekening sekolah minggu. Jelas nggak Karyani? Jelas Kaneta. Ya. Jadi jangan lupa adik-adik, selesai nanti ibadah, persembahannya di grup kelas masing-masing tolong diinfokan, karena kakak guru sekolah minggu punya grup masing-masing dengan adik-adik sekolah minggu dari kelas Batita, kelas Benjamin, kelas Daniel, dan Timotius. Ya, kalau begitu sudah siap untuk mengumpulkan persembahan ya Kak? Siap Kaneta. Oke, lagunya apakah untuk persembahannya Kak? Lagu persembahannya Ijon Adong Hubuan Tuhan. Oke, sambil kita bernyanyi adik-adik sambil persiapkan persembahannya ya. Yuk, musiknya Bang. Sama-sama mau bersatu dalam doa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Bapa, Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, tidak lupa kami ingin memberikan apa yang menjadi bagian dari kami. Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami di sepanjang hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, izinkan kami Tuhan untuk memberikan apa yang kami miliki saat ini. Tuhan tahu Bapa, kalau apa yang kami miliki ini, apa yang telah kami berikan adalah nilai yang sangat kecil di hadapan-Mu. Tapi kami mau percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya. Tuhan pasti melihat hati kami yang rela untuk memberikan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan berkati persembahan kami agar menjadi kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, puji-pujiannya sudah, berdoanya sudah, firman Tuhannya juga sudah kakak. Ya, Kaneta. Kemudian persembahannya juga sudah. Tapi ada satu yang kurang Karyani. Apa itu? Saatnya untuk aktivitas. Seperti biasa, setiap minggu kakak sekolah minggu selalu memberikan aktivitas kepada adik-adik sekolah minggu. Dan saat ini ada 2 aktivitas ya Kak, untuk dibagi kelas ya Kak ya. Ya,
sekarang ini Ya. aktivitas untuk kelas kecil ya Kaneta Ya, ya. kelas kecil itu kan ada kelas Batita, ada kelas Benjamin, ada kelas Daniel, dan ada kelas Timotius. Nah, Karyani akan menjelaskan dulu adik-adik aktivitas apa yang akan dilakukan oleh anak kelas Batita dan anak kelas Benjamin. Kalau kelas Batita dan Benjamin adik-adik menyebutkan ayat hafalan dan dengan gerakan. Nah, Kalau kelas Daniel dan Timotius kalau Daniel dan Timotius bisa membuat, nah ini adik-adik, bisa membuat aktivitas tulisan. Kelihatan nggak adik-adik? Nah, jadi ini ada contoh aktivitas yang akan dibuat oleh adik-adik. Firman ayat hafalannya tertulis di Lukas 14 ayat 1. Nah, aktivitasnya dibuat seperti ini adik-adik. Ya, siapkan kertas karton, kemudian siapkan kertas berwarna, kemudian adik-adik tulis buat kata-kata dan ditempel seperti ini. Buat sebagus mungkin ya adik-adik. Nah, kalau tadi kelas Batita dan kelas Benjamin itu dengan apa Kak? menyebutkan ayat hafalan dan Dengan gerakan. Jadi contohnya gini. Kalau ayat hafalannya adalah Lukas 14 ayat 11, berarti sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Kita Kayaknya kasih gini, contoh ya. Kak, contohnya Kaneta ya. Oke. Lukas Sambil 4 direkam video ya Kak ya. Oke, Kak. Oke. Kaneta yang baca, Karyani yang pakai gerakan, nanti adik-adik boleh buat di rumah dan seperti biasa dikirim ke email kakak sekolah minggunya. 1, 2, 3 ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, kayak gitu adik-adik. Aktivitas ini, tugas ini harus dikumpulkan dan dikirimkan ke email kakak sekolah minggu. Seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lalu ya Kak ya? Iya Kaneta. Iya, oke. Aktivitasnya sudah, tugasnya juga, tugas dan aktivitasnya sudah. Berarti saatnya untuk Kita mengakhiri ibadah kita Kaneta. betul. Kita berdoa dengan adik-adik sekolah minggu di rumah. Kita berdoa, O Yesus Hasomani, selesai O Yesus Hasomani, kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Oke, Karya nih sebelum O Yesus Hasomani Kaneta tutup dulu doa penutupnya ya. Nanti Oke, sama-sama Kaneta. kita bacakan O Yesus Hasomani ya. Baik Kaneta. Oke, kita mulai. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Yuk, kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik dalam sikap berdoa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan, kami baru saja menyelesaikan ibadah kami. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu telah berada bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan yang selalu baik memberikan kesehatan kepada kami dan kami boleh selalu beribadah kepadamu, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu menyertai adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan. Apapun aktivitas yang mereka lakukan, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menjaga mereka. Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami mau berterima kasih kepadamu dan kami mau tutup ibadah ini. Sama-sama kami mau berdoa. O Yesus Hasomani, 1, 2, 3, ya. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Asetorang Ganup, Sengboy Dalan Konami, Salakana Torsa, Dopham Hasomanami, Torang Age Huja. Amin. Bapak terima kasih. Bapa